Ini tempatnya, Pak. Menurut keterangan Sarah, sekitar sini lokasinya. Kalau memang itu Andre, dia tidak akan bisa lari. Karena tadi di rumah sakit sempat terluka. Mari, Pak. Ya. Ayo, jangan lamban. Cepetan galiannya. Pak, tolong Pak. Tolong jangan buat saya mati seperti ini, Pak. Saya janji ya. Saya sudah muak dengar kata janji. Kuping saya ini sakit dengar kata janji kamu. Saya tidak butuh janji. Saya butuh bukti. Tapi saya punya bukti. Saya punya bukti kalau saya bisa ngedapetin uang itu. Bullshit. Diam lu. Sumpah, saya punya foto-foto mesum Flora, anak Pak Baktiar. Semuanya ada di mobil saya. Bapak dapat gunakan foto-foto itu untuk memeras Pak Baktiar. Gila lo ya? Lo pengen meres mertua lo sama foto-foto adik ipar lo. Lo bener-bener bajingan lo. Sebangsat-bangsatnya gue, keluarga lah nomor 1. Lo pengen bikin, lo bikin gue muntah tau gak lo? Aja, udah lo. Jangan ikut nimbrung. Bodoh amat. Gue emosi. Orang yang ngorbanin keluarganya adalah orang yang paling hina, tau gak? Ampun. Berhenti! Berhenti! Ikut saya! Diam! Masuk! Iya! Masuk! Coba! Satu lagi! Mama nggak tahan deh kalau disuruh nunggu kayak begini. Mungkin di kamar sana ada bukti-bukti soal Flora. Kar, coba kamu tolong alihkan perhatian dia. Tapi, Mah... Hah? Udah sana.
Sumi, ada telepon buat saya? Tidak ada, Pak. Tapi ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak. Satu di kamar kecil, satu di dapur. Tamu. Ya sudah. Maaf ya. Loh, Anda ibunya Flora kan? Melani, kok kamu matiin HP-nya sih? Aduh. Sarah. Halo? Sarah, ini gue Andre. Andre, lo udah di mana sekarang? Lo tahu nggak? Fahmi mati. Ada orang yang bunuh dia di rumah sakit. Iya, Ra, gue tahu. Tadi gue dapat message dari Om Baktiar. Ra, lo harus percaya sama gue. Gue nggak tahu sama sekali soal matinya Fahmi. Gue sumpah mati lo. Gue dari suara itu sama Melani, tahu nggak sih? Yang bener. Emangnya kenapa? Mereka ada tempat situ, Dre. Gue terpaksa ngasih tahu. Karena kalau nggak posisi lo akan lebih susah. Gue takut banget, Dre. Gue tahu lo nggak mungkin bunuh Fahmi. Tapi kalau bukan lo siapa lagi? Apa mungkin pembunuhnya Flora masih berkeliaran? Itu nggak mungkin, Ra. Si Baron itu yang membunuh Flora udah mati. Gue yakin itu. Gue lihat dengan mata gue sendiri. Terus apa yang mesti kita lakukan sekarang, Dre? Aduh. Dan mobil gue kan masih di rumah Baron. Jadi gue sekarang mau ke rumah Baron. Terus lu nyusul ke sana ya. Baru kita pikirin langkah berikutnya. Oke, Andre. Ra. Gue juga kehabisan uang nih. Jadi nanti gue naik taksi sampai ke ujung jalannya. Depan rumah Baron. Oke? Lu nyusul ke sana secepatnya ya. Andre, lu hati-hati ya. Oke. Thank you, Ra. Sarah. Mau kemana kamu? Enggak, Pak Johan. Tadi aku habis ini orang tuanya Fahmi mau datang dari Bogor. Sarah, kamu jangan bohong. Saya punya bukti. Kamu tadi bicara dengan Andri kan? Terus Pak Johan mau apa? Melapor polisi? Sarah, saya bukan hanya psikiater kamu, tapi juga teman kamu. Saya tidak ingin ada apa-apa terjadi sama kamu. Dengan kata lain, kalau kamu mau ketemu Andri, silakan. Tapi saya tidak izinkan kamu pergi sendiri. Sudah ada tanda-tanda dari Andre? Belum, Pak. Tapi kami sudah memeriksa menantu Bapak Diki. Diki? Iya, Pak. Dari pengakuan Yana dan dari bukti-bukti yang kami kumpulkan, ternyata dia berniat ingin memeras Bu Nidar dengan foto-foto Flora. Ayo masuk. Pak, saya... Pak. Cukup, Pak Bahtiar. Biar kami dari pihak kepolisian yang menangani, Pak. Sejak awal, saya sudah tahu kalau kamu tidak bisa dipercaya. Sekarang topeng kamu terbuka. Mulai sekarang, kamu bukan lagi keluarga. Saya akan suruh Karina ceraikan kamu. Tapi, Pak... Diam kamu! Jangan sekali-sekali panggil saya Papa. Kamu
kebetulan sekali Karina telepon. Biar dia tahu betapa bajingannya suaminya. Pesan, bawa dia. Siap. Di mana kamu? Kamu bisa nggak nyusul papa ke... Susul papa yang harusnya cepat-cepat datang kemari. Susul Karina dan mama. Ini penting, Pak. Ini masalah foto mesum Flora. Kita baru saja ketemu sama orang yang ada di foto itu. Yang benar? Pokoknya sekarang juga Papa harus ke Jalan Panglima Polim 5 nomor 3. Sekarang juga ya, Pak? Iya, iya. Papa segera ke sana. Ya, berapa, Pak? Benar? Makasih. Makasih ya, Pak. Semuanya berapa, Pak? Semuanya jadi 300.000, Mbak. Oke. Makasih ya, Pak. Kembali. Bro, Kamu kok kesini, Andre? Kamu lari dari rumah ya? Mel, jangan bohong sama aku. Kemarin kamu bilang kamu bawa mobil baron tanpa kunci. Ini kunci apa, ha? Tadi aku nemuin di rumah Andre. Aku nggak sengaja. Aduh Mel, jangan bohong. Ini permainan apa sih yang kamu jalankan, ha? Kenapa aku jadi sasaran? Aku nggak mainin kamu, Andre. Sumpah. Demi cinta kita, Andre. Jangan ngomongin soal cinta sembarangan, Mel, ha? Sekarang untuk terakhir kali ngaku, ini permainan apa, Mel, ha? Pasti dia bangsat. Gak mungkin. Kamu udah mati. Diam lu! Hah? Ikut gua! Baron! Nggak mungkin! Ikut gua lu! Hah? Kok bisa hidup lagi? Ikut gua! Hah? Baron, udah! Hidup busuk! Lu pikir gua bisa mati sama lu, ha? Lu pikir gua lempek, ha? Nah, lu yang gua matiin! Baron, lepasin! Kamu nggak dengar saya ngomong? Hah? Udah! Masukin orang ke mobil sekarang! Silakan, Pak. Karina, Henida, ada apa ini? Pak, kenalkan ini Pak Fikar. Rupanya kamu yang menodai anak saya. Pak, jangan. Dia tidak salah. Hancurkan kamu. Batia, jaga emosi kamu. Fikar akan menjelaskan semuanya. Hah? Fikar, coba tolong jelaskan kepada Bahtiar apa yang sudah kamu ceritakan pada saya tadi. Pak Bahtiar, saya minta maaf kalau saya sudah membuat Bapak marah. Tapi kita semua memiliki kesamaan. Kita sama-sama mencintai Flora sepenuh hati, Pak. Sudahlah, nggak usah bermanis-manis. Langsung aja ke permasalahannya. Kamu apakan anak saya? Saya telah memberinya anak, Pak. Semua terjadi kira-kira setahun yang lalu. Setelah hampir 3 bulan jalan. Tanpa pengetahuan keluarga dan pacarnya, Flora hamil. Begitu Flora tahu, ia meminta pertanggungjawaban saya. Ia tidak berani memberitahukan orang lain sebelum mendapat kepastian dari saya. Tapi saya tidak berani menceraikan istri saya yang tinggal di Boston. Di tengah kebimbangan saya putuskan untuk kembali pada istri saya. Saya memutuskan Flora lewat surat. Dan saya lari ke Amerika sebelum Flora mendapatkan surat itu. Tapi ternyata nasib berbicara lain. Saya terkena karma yang amat menyakitkan. Begitu saya ke Amerika, saya pulang dan melihat istri saya
berada di pelukan lelaki lain. Saat itu, saya ibarat masuk neraka. Saya kehilangan 2 orang wanita yang amat saya cintai secara bersamaan. Saya merasa seperti mati 2 kali. Ah, nonsense. Kamu pantas menerimanya. Pak, biarkan dia selesaikan ceritanya. Terus bagaimana? Saya mengambil sikap dengan menceraikan istri saya. Setelah semua urusan selesai, saya berniat untuk kembali pada Flora dan jabang bayi yang dikandungnya. Saya sadar betapa besar luka di hati Flora. Itu sebabnya saya mencoba telepon dia, tapi tidak pernah diangkat. Setelah saya ke kampus, baru saya tahu kalau Flora telah tiada. Vika, saya bukannya mau mencela tindakan kamu mencintai Flora. Tapi semuanya ini tidak akan bisa mengembalikan dia. Kenapa kamu tega-teganya mengumbar foto-foto mesum ini? Itu sebabnya saya menyuruh Bahtiar ke sini supaya kamu tidak bisa bohong lagi. Tapi saya tidak tahu sama sekali siapa yang ambil foto ini. Sungguh saya tidak tahu. Alah, kamu nggak usah bohong. Kami nggak segan-segan menyeret kamu ke pengadilan. Iya kan, Bahtiar? Hen, apa yang dia bilang benar. Bukan dia yang mengambil foto-foto itu. Tapi... Siapa? Diki. Mas Diki. Mel, apa-apaan ini? Bangsat! Ya lu ngapain Melani, ha? Hah? Pasti lu disuruh kakaknya untuk melakukan ini semua. Lu bunuh Fahmi, dan lu akan bunuh Melani. Kalau dia nggak nurut sama kamu. Ya kan? Diam lu anjing! Gua robek mulut lu! Baron, diam. Pasang sini plasternya di belakang. Kalau udah selesai, balik lagi ke sini. Baik. Mel, kok dia nurut banget sih sama kamu? Dre, tadi waktu kita cuma berdua, kamu kan bilang bahwa kamu siap menerima aku apa adanya. Sekarang, apa kamu siap menerima apa yang akan aku bilang? Mel, apa urusan sama semua ini? Cepetan bukain ini dong, Mel. Andre, di balik badan Baron, dia tuh cuma anak kecil. Di dunia ini yang dia takutin cuma 2 orang, yaitu dirinya sendiri dan aku. Kamu? Apa maksud kamu? Kamu pernah lihat kesetiaan seekor anjing pada majikannya, Andre? Itulah yang dimiliki Baron. Dari kecil, dia selalu menuruti apa yang aku minta. Di sebaliknya, ketika semua orang jahat padanya, cuma aku yang memperdulikannya. Dan karena itu, dia selalu menuruti apa semua keinginanku. Oh. Oke. Aku tahu sekarang. Kamu kekasihnya ya, Mel? Baron itu impoten, Dre. Tapi dia takut bilang ke Mas Reza karena dia takut dianggap lemah. Dan dari saat itulah aku menyetir keinginanku lewat Baron. Jadi, kalau ada sesuatu yang butuh tindakan, dialah yang akan bertindak. Sampai akhirnya aku jatuh cinta padamu.
Tapi cintaku selalu satu arah. Apalagi dengan adanya Flora yang selalu menjadi penghalang. Jadi kamu suruh Baron untuk bunuh Flora? Hah, Mel? Jawab, Mel! Kamu yang suruh Baron bunuh Flora, kan? Hah? Itu semua cuma kebetulan, Dre. Aku tidak sengaja lewat depan kampus ketika kalian sedang merencanakan sandiwara itu. Aku tahu ini satu-satunya cara untuk menyingkirkan Flora. Makanya aku meminta Baron untuk membantuku. Habisin dia. Dan tanpa tanya-tanya, dia pun mengikuti semua rencananya. Dia bunuh Flora, dan begitu hatimu kosong, aku masuk ke dalamnya. Bajingan! Kamu pembunuh, Mel! Pembunuh! Andre, aku melakukan semua ini demi cinta, Andre. Demi kamu aku rela membunuh. Dan bukan itu aja. Di saat kita udah jadian, aku pun rela membunuh kirimannya Baktiar untuk menjaga cinta kita. Siapa kiriman Baktiar, hah? Kamu ingat di hari saat kita jadian? Dan kamu tahu, Andre, orang itu mati di saat kamu mengantarku pulang. Oh, oke. Aku tahu sekarang. Waktu kamu telepon aku kan, dan bilang dompet kamu hilang. Hah? Kau memang pembunuh, Mel. Pemburu darah dingin. Kamu nggak punya perasaan sama sekali. Diam kamu bangsat. Baru udah. Sekarang juga, kamu balik ke apotek tadi. Pastikan nggak ada jejak kita yang tertinggal di sana. Baik. Lalu, Mel, apa yang terjadi di gudang waktu itu? Itu semua cuma sandiwara, Andre. Baron? 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 Gue mesti ngomong sama lo. Bangsat, bajingan! Ampun, Baron! Ampun, Baron! Baron pura-pura mati. Itu biar kamu nggak akan lari ke polisi. Kalau kamu nggak ke polisi, kamu nggak akan ngelapor bahwa dialah yang dilihat Fahmi. Tapi kalau dia pura-pura mati, kenapa dia bisa terluka? Itu luka lain, Dre. Saat dia membereskan Fahmi, dia gunakan mobil kamu. Tapi dia tetap gunakan helmnya untuk menutupi wajahnya. Malangnya, Baron tertembak polisi. Lalu ia menelpon aku. Minta tolong untuk menjemputnya. Aku nggak bisa ambil resiko kalau kamu tiba-tiba bangun. Makanya, aku ambil obat bius yang biasa dipakai kakakku untuk pelet.
dan aku suntik kamu. Mestinya kamu nggak akan sadar, paling nggak sampai pagi. Tapi nggak tahu kenapa, kok kamu malah sadar. Dari awal kamu sengaja jebak aku. Begitu kamu deketin aku pasti udah muntah. Andre, please dong jangan ngomong kayak gitu. Kamu kan tahu, semua yang aku lakukan itu demi cinta. Kamu tidak tahu artinya cinta, Mel. Cinta tidak melukai dan tidak pernah membunuh. Aku nggak peduli pendapatmu, Andre. Ingat, kita udah jadian. Aku nggak bakal pernah jadian sama pembunuh. Kamu nggak punya pilihan, Andre. Sekarang, kamu sudah keburu tahu semuanya tentang aku. Jadi kamu harus menerima aku apa adanya, Andre. Dan kalau aku tidak mau, hah? Kamu harus mau. Kalau enggak, sama aja kamu memaksakan aku membuktikan cinta lewat kekerasan. Serah kamu, Mel. Pak, sekali lagi saya katakan, Pak, saya tidak ada hubungannya dengan Reza. Saya hanya teman, dan saya sama sekali tidak tahu kalau Reza itu terlibat pemerasan dan penculikan, Pak. Kalau Anda tidak ada hubungan apa-apa, kenapa Anda ada di lokasi kejadian? Loh, itu bukan kemauan saya, Pak. Saya dipaksa. Apa bapak-bapak ini lupa kalau saya ini wanita? Saya kan tidak bisa seperti bapak, kalau dipaksa bisa menolak. Dan asal bapak tahu ya, Reza itu mengancam saya, Pak. Dia akan melukai saya kalau saya tidak mau ikut. Sampai ibu saya tidak akan lagi mengenali wajah saya. Nah, kalau begitu, bagaimana saya bisa menolak, Pak? Oke. Anggap saja Anda ke sana karena diancam. Tapi kami ingin bertanya soal yang lain. Kali ini menyangkut soal pengaduan Pak Batiar. Pak Batiar mengatakan bahwa Anda sempat melukai dan mencuri mobilnya pada hari Kamis tanggal 3 April yang lalu. Apa itu benar? Itu fitnah, Pak. Itu bisa-bisa Bahtiar saja. Saya tidak pernah melakukan itu. Yang sebenarnya terjadi, setelah beberapa minggu saya berpacaran dengan Bahtiar, dia memutuskan saya. Karena dia ada gandengan baru, Pak. Lalu saya marah dan memukul dia. Supaya saya tidak terus ribut, Bahtiar memberikan mobilnya kepada saya. Karena saya menolak, saya tinggalkan saja mobilnya di jalan. Ada lagi, Pak, yang mau ditanyakan? Kalau iya, saya ingin pengacar saya hadir, Pak. Baiklah, Anda bisa pulang. Tolong tanda tangan dulu surat pernyataannya. Brengsek, hampir saja saya ditahan. Siapapun yang bertanggung jawab harus membayar semua ini. Baik, silakan. Kalau ada apa-apa, kami akan menghubungi Anda.
Kenapa kamu, Rin? Jangan pura-pura. Aku sudah tahu semuanya dari Papa. Aku nggak ngerti kenapa kamu bisa sekejam itu. Tunggu dulu. Kamu jangan salah tuduh begitu dong. Kamu kan sudah tahu kalau saya melakukan hal seperti ini untuk melunasi utang-utang kita ke Tanto. Tapi kenapa mesti menjual harga diri Flora? Dia itu adikku, Mas. Kenapa nggak sekalian aja kamu jual aku, biar semua hutang-hutang melunas? Gak mungkin, Rin. Aku nggak akan jual istriku. Itu sudah pasti. Tapi sekarang aku bukan istrimu lagi. Aku mau cerai. Cerai? Iya, benar. Aku tidak mau mempunyai suami yang tega mengorbankan keluarganya. Ambil ini. Dan ambil semua barang-barang kamu dari rumah. Aku nggak mau tahu. Besok siang kalau aku ke rumah dan melihat kamu masih ada di sana, aku akan panggil polisi. Ngerti kamu? Dasar bajingan. Karina! Karina! Benar. Ini tempatnya Baron. Bener, Pak Johan. Tapi mobilnya kemana sih? Dia bilang dia parkir di sini. Andre sendiri mana? Jangan-jangan dia main-main. Enggak lah, Pak Johan. Mestinya dia udah ada di sini. Diam. Apaan sih ini? Apa-apaan ini? Diam, jalan, lepas. Macam-macam tuh, jalan. Pak. Bagaimana? Apa kalian sudah mengetahui di mana keberadaan Andre? Kami belum tahu, Pak. Yang jelas alamat ini ditulis oleh Pami tadi siang dan kami temukan di laci meja. Saya tahu alamat ini. Ini alamat Baron, salah seorang anak buah Reza. Segera kirim pasukan ke sini. Dan beritahu Pak Baktiar, kemungkinan besar jejak Andre sudah kita ketahui. Laksanakan. Siap, laksanakan. Masuk! Cepat! Masuk! Masuk! Andre! Sarah! Siapa dia? Gue mesti nanya sama lo. Lo ngapain lagi ditahan kayak gitu? Si Melanie ngapain di sini? Wasar, kamu datangnya pas sekali. Baru aja aku minta Andre untuk nikahin gue. Tapi gue kekurangan satu orang saksi, Sar. Lo mau kan jadi saksi gue? Jangan mau, Ra. Lo kok kayak gitu sih ngomongnya? Lo bercanda ya, Mel? Enggak, Ra. Dia itu udah gila. Dia yang bunuh Flora. Please dong, jangan sebut nama cewek perak itu di sini. Flora tuh temen gue, Mel. Lo jangan bilang kayak gitu dong. Diam, Sar. Lu kan belum jawab pertanyaan gue. Lu mau nggak jadi saksi gue? Jangan mau, Ra. Diam! Baron, diam. Stand by. Oke, Sarah. Lu diminta nggak mau, sekarang terpaksa gue maksa. Kalau lu tetap nggak mau, gue akan bunuh lu. Jangan dengerin, Ra. Dia cuma gertak doang. Baron. Mel. Andre, kan aku udah bilang, aku nggak akan mundur dari ucapanku. Aku bilang aku akan dapat kamu, ya kan? Jadi, hari ini dan selamanya kamu akan tetap jadi milikku. Kalau kamu tetap nggak mau, aku akan bunuh Sarah. Lihat aja, dia nyusul Flora, Fahmi dan temannya ini. Oke?
Ampun, Mel. Ampun. Please, Mel. Apapun yang kamu mau, Mel. Apapun. Aku lakuin, Mel, please. Andre, aku cuma minta kamu kasih aku pagi. Aku kenal orang di Sukabumi yang bisa nikahin kita. Gimana? Baik, Mel. Apapun yang kamu mau, Mel. Bagus kalau gitu. Baron, siapin mobil. Kita berangkat sekarang. Baik. Jalan. 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 Dre, kamu kenapa, Dre? Dre, kamu kenapa? Wah! Wah! Lari! Lari! Berhenti bangsat! Sini sana, sini, sini, sini. Kena, Dre, gue. Aduh, Dre. Brengsek! Kalau ketemu kalian berdua, gue bantai semua. Bunuh!